survei dari Saiful Mujani bilang bahwa kepuasan Prabowo Gibran itu hanya 51% per Juli tahun 2026, di mana itu turun 30% sejak November tahun lalu. Dan ini membuktikan bahwa rasa ketidakpuasan itu ada, rasa ketidakadilan, kesenjangan itu ada. Kekuasaan nggak bisa membeli itu dengan mau kerahin buzzer sebanyak apapun. Tapi gue pengen memberikan kalian optimisme. Ada satu teori namanya teori 5% of change, di mana suatu bangsa itu bisa berubah hanya membutuhkan 5% orang yang sadar. Kita nggak akan berubah hanya dengan satu orang mimpin. Tapi gue percaya pada konsep potong generasi. Maksudnya? Indonesia hanya akan berubah kalau generasi-generasi yang hari ini memimpin memang tidak memimpin lagi, semuanya. Gue hadir ke salah satu desa adat di Nusa Tenggara Timur. Di desa adat yang penuh dengan pangan ya, kiri kanannya lahan untuk bertani. Mereka bahkan mengeluhkan soal naiknya pupuk, naiknya harga bibit. Kemudian saat di pasar juga harganya jadi ikut naik. Tapi Talking orang desa nggak pakai dolar ya bro? Iya betul. Ternyata ngefek ke desa juga. Firdian Aurelio Hartono, konten kreator dan aktivis yang juga mantan Ketua BEM Universitas Padjadjaran Bandung. Namanya mencuat setelah kontennya saat berada di Aceh viral ketika ia nyorotin kondisi distribusi bantuan pasca banjir yang dinilai belum merata. Kini, Firdian kerap menyuarakan isu sosial, demokrasi, serta ngedorong partisipasi generasi muda dalam mengawal kebijakan publik. Kalau Uri lebih gak masuk di otak lagi sebenarnya. Jadi Uri ini program yang gak penting karena kalau uang sebesar Uri distribusikan kepada sekolah-sekolah daerah, kampus-kampus daerah, menggratiskan UKT Indonesia, apa itu gak lebih bijak? atau meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen honorer khususnya. Baik. Apakah pemerintah sekarang anti kritik, bro? Guys, gue happy banget lo enjoy konten Room for Improvement dan bahkan mengikuti konten-konten yang ada di podcast ini. Tapi ada satu hal yang bisa lo lakuin dan ini gratis, ini gampang banget, yakni dengan subscribe channel ini. Karena dengan subscribe, lo ngebantu channel ini terus berkembang, terus ada, dan juga terus produktif untuk menghasilkan konten-konten yang bermanfaat tidak hanya untuk lo, tapi juga untuk banyak orang Indonesia di luar sana. So please bantu gue, hit that subscribe button. Thank you. Salah satu alasan kenapa gue ngundang Firdian atau Iyang adalah banyak banget pertanyaan di kepala gue yang nampaknya butuh teman untuk diskusi terkait dengan keresahan kita semua dengan apa yang kita rasakan di negara ini. Tiap hari selalu ada aja dar-der-dor atau berita buruk atau berita yang mengagetkan. Kalau yang terakhir, ini kita syuting di tanggal 29 Juli. Gubernur BI mundur. Kemudian Peruri yang tugasnya adalah mencetak uang dan hanya berani mencetak uang ketika ada instruksi dari BI, termasuk pembentukan URI atau Universitas Republik Indonesia. Belum lagi kasus-kasus korupsi di BGN atau program MBG, dugaan korupsi yang di-highlight oleh ICW terkait dengan pengadaan barang untuk Kopdes sampai dengan 80,6 triliun rupiah dan kasus-kasus korupsi yang lain. Bahkan kita kemarin juga dikagetkan dengan kasus korupsi kebun binatang di Surabaya gitu, yang pakan hewan aja juga dikorupsi. Nah, Fir, gue pengen tanya ke lo, di tengah kasus korupsi yang begitu besar, termasuk penemuan emas 74 kg di tempatnya Febri, mantan pejabat Kejaksaan Agung, dibanding dengan maling ayam yang kemarin kita tahu di amuk masa, itu pun karena dia terpaksa maling ayam di Bali, mendapat kelakuan seperti itu atau perlakuan seperti itu. Lo ngelihatnya kontrasnya gimana? Kenapa mereka yang korupsi gede-gedean, kok kita tidak angry enough? Yeah. Kita nggak cukup marah dengan mereka, sementara kita marahnya dengan maling ayam, bro. Iya. 2 poin sih, kalau dari gue melihat ya. 1, gue pengen mengingatkan bahwa mungkin negara bisa membeli pemilih dengan bansos. Negara bisa membeli kepuasan publik dengan survei. Negara bisa membeli kekuatan politik dengan koalisi yang besar, atau bisa membeli narasi dengan buzzer, tapi negara itu nggak bisa membeli rasa. Hari ini rasa ketidakadilan itu beneran ada, rasa ketidakpuasan itu betul-betul ada, dan rasa itu nggak bisa dibeli begitu aja. Rasa hanya bisa dibeli dengan kebijakan publik yang lebih baik dibanding sebelumnya. Dan data ini menunjukkan bahwa
misalnya survei dari Saiful Mujani bilang bahwa kepuasan Prabowo Gibran itu hanya 51% per Juli tahun 2026, di mana itu turun 30% sejak November tahun lalu. Kepuasan publik terhadap presiden atau pemerintahan ini turun 30%. Dan ini membuktikan bahwa rasa ketidakpuasan itu ada, rasa ketidakadilan, kesenjangan itu ada. Dan kekuasaan nggak bisa membeli itu dengan mau kerahin buzzer sebanyak apapun, mau kerahin aparat di lapangan buat bagi-bagi bansos sebanyak apapun, nggak selesai. Dan itu yang terjadi akhirnya ketika rakyat merasakan tadi perasaan ketidakadilan ketika koruptor Jampitsus Febri Adriansyah ditangkap, bahkan tanpa borgol, tanpa rompi, masih bisa tersenyum. Ya. Tapi ketika maling ayam yang juga tetap salah, dia langsung diamuk massa, ya meninggalkan seorang anak perempuan gitu. Jadi kesenjangan hukum, kesenjangan ekonomi itu yang hari ini betul-betul ada. Lo merasa saat ini rakyat tuh merasa seperti apa? Kita, gue nggak tahu ya. Ketika media-media saat ini dalam tanda kutip dibungkam, yang padahal bertahun-tahun yang lalu kita rely on suara masyarakat tuh dari media. Yeah. Sekarang kita melihat realitas suara masyarakat dari sosmed. Tapi mungkin ada juga pihak-pihak yang itu kan cuma rame di sosmed. Yeah. Itu kan belum tentu representasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Kalau lo ngelihat bro, lo yang turun ke lapangan, lo yang tahu suara anak-anak muda, saat ini state of mind anak muda Indonesia tuh kayak gimana bro? Gini, yang pertama, ini menarik sih. Kami baru bikin survei. Kami punya satu komunitas namanya Brand New Indonesia. Brand New Indonesia. Kita bikin survei lewat Google Form. Target awal survei kita seminggu cuma 1.000 orang. End up 23.000 orang muda di bawah 30 tahun ngisi surveinya. Di survei itu kita bertanya atas beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah, hal apa yang paling lo resahin sebagai orang muda hari ini? Dan jawabannya hampir semuanya sama. Mengenai lapangan pekerjaan, mengenai tekanan ekonomi, mengenai kerusakan lingkungan, mengenai pembatasan demokrasi, mengenai korupsi dan juga pendidikan. Wow. Dan sekarang gini, gue cukup melihat bahwa ada upaya framing ya dari kekuasaan untuk bilang bahwa ini mah yang protes, yang demonstrasi berapa sih jumlahnya dibanding rakyat Indonesia? Yang bersuara di X, di Instagram berapa sih angkanya dibanding total rakyat Indonesia? Yang gue akan katakan gini, mungkin jumlah orang yang turun demonstrasi untuk membawa isu soal ekonomi jumlahnya belum besar. Hanya 0,00% total rakyat Indonesia. Tapi kalau negara betul-betul ingin turun ke bawah, semua tempat merasakan keluh kesah yang sama. Gue hadir ke salah satu desa adat di Nusa Tenggara Timur. Di desa adat yang penuh dengan pangan ya, kiri kanannya lahan untuk bertani, mereka bahkan mengeluhkan soal naiknya pupuk, naiknya harga bibit. Kemudian saat di pasar juga harganya jadi ikut naik. Tapi Talking orang desa nggak pakai dolar ya bro? Iya betul. Ternyata ngefek ke desa juga. Kita ngetes orang desa nggak pakai dolar. Ternyata ada efeknya. Dan ternyata dolarnya kan di rumah Jampitsus gitu, bukan di desa memang. Dan ini yang membuat negara nih pilihannya cuma dua nih sekarang ngelakuin segala denial ini. Mereka memang tidak mau turun atau tahu lantas kemudian pura-pura tidak tahu karena menjaga kekuasaan yang dimiliki supaya terlihat kekuasaan ini memuaskan. Menurut lo yang mana? By data jelas Prabowo Gibran kepuasannya menurun. Dan seharusnya diperbaiki, bukan malah dicari kambing hitam. Ini penyakitnya kekuasaan kita dari rezim ke rezim. Adalah hobi untuk mencari kambing hitam di tengah krisis yang terjadi. Gue gak habis pikir sih ketika presiden di tengah rakyat ini, menurut gue ya, rakyat kita tuh gak usah diajarin soal sabar. Kita ini udah sangat sabar kok hidup menjadi warga negara Indonesia. Jalur surga via WNI. Jalur surga via WNI. Harga pangan mahal, orang masih pengen upaya buat masak sendiri. Harga sekolah mahal, mereka berusaha nyari side job, kerja tambahan untuk
nyekolahin anaknya. Lapangan pekerjaan dikit mereka masih pengen ngojol. Rakyat Indonesia sabar gitu. Kalau misalnya kita berkaca ke Nepal, kita berkaca ke Serbia, udah turun presiden hari ini. Tapi rakyat Indonesia sabar. Nah udah sabar, masih kita dikata-katain londo, ireng, endasmu, nye. Itu yang akhirnya, tar dulu musuhnya kekuasaan ini siapa? Rakyat bukan dong gitu. Gue melihatnya kayak tidak ada kesabaran dan rasa keprihatinan kolektif, bro. Iya. Kita diminta sabar, tapi yang atas tetap saja memamerkan gaya hidup yang mewahnya. Betul. Memamerkan korupsi yang blatant. Betul. Korupsi yang benar-benar terbuka lebar gitu. Katakanlah misalnya proyek BGN. Betul. Terus kemudian pengadaan untuk Kopdas, mobil pick up gitu. Yang ICW sangat menyoroti karena pengadaannya sampai 80 triliun. Belum lagi dugaan-dugaan korupsi yang lain. Ya. Militer, polisi yang semakin masuk ke ranah sipil. Ya. Jadi ketika kita diminta sabar, tapi yang atas justru malah berpesta pora. Ini gue ngelihat kayak dulu zaman di Prancis sebelum revolusi sih. Betul. Dan gue menyebutnya ini sebagai krisis ketauladanan. Jadi negara hari ini ada dalam situasi krisis ketauladanan. Dimana gimana rakyat pengen percaya bahwa berkuliah dan bersekolah itu ada gunanya. Kalau sekarang yang menempati posisi-posisi menteri itu inkompeten, posisi komisaris ya cuma relawan pilpres, bahkan banyak anggota DPR yang nggak punya ijazah. Gimana rakyat pengen disuruh berhemat? Kita kan disuruh tuh oleh Bahlil kompor matiin. Sejak kapan rakyat nggak matiin kompor habis masak? Tapi lagi-lagi mereka minta kita berhemat. Dikala negara jauh dari kata hemat, menggunakan jet pribadi, menggunakan patwal, gaji gila-gilaan, bikin program-program baru, lembaga-lembaga baru, menterinya aja juga 56. Program baru, pengadaan-pengadaan yang kipas angin KDMP itu bisa 11 juta satu kipas angin. Kipas angin apa 11 juta satunya. Jadi hari ini kita mengalami krisis ketauladanan itu. Kita tidak bisa mencontoh pemimpin kita. Dan ya hasilnya adalah, endingnya adalah ketika negara yang gak bisa ngasih contoh yang baik, endingnya adalah ya rakyatnya juga tidak akan percaya diajak sama pemerintah untuk, kan negara selalu bilang, ayo kita harus kerjasama, kita harus bersolidaritas, kita harus bergotong royong. Mungkin mereka lupa kalau hari-hari rakyat mau bergotong royong. Uang mereka lagi habis pinjam ke tetangga, uang mereka habis pinjam ke saudara. Yang nggak bergotong royong ya kekuasaan sama diri mereka sendiri. Kalau mereka banyak tempur, jaksa lawan polisi, tentara. Belum lagi kekuasaan ke rakyat, nggak gotong royong. Karena setiap ada yang kritik karena bentuk cinta disiram air keras, ditangkap. Ya jadi yang nggak gotong royong siapa? Artinya kritik itu sebenarnya adalah wujud cinta, bukan wujud kebencian terhadap penguasa. Kritik gini, kita harus dengan sangat wajib mencintai Indonesia, tapi tidak harus mencintai pemerintahnya. Sebagai alumni ilmu pemerintahan, gue akan katakan bahwa kita nggak pernah dididik untuk percaya bahwa rezim dalam pemerintahan itu untuk dicintai, karena memang nggak untuk dicintai, karena mereka pelayan publik. Dan mereka come and go. Ya, gitu. Mereka akan 5 berganti. tahun akan berganti. Betul. Nah, jadi ketika hari ini banyak orang muda yang bicara soal kerusakan alam di Papua, di Aceh, di Kalimantan, bicara soal lapangan pekerjaan yang menyusut tapi komisaris dibagi-bagi, ya itu adalah bentuk tertinggi cinta kita kepada Indonesia. Dan sometimes gue paling benci sama yang namanya persatuan semu dan perdamaian semu. Jadi kekuasaan itu sering merasa bahwa karena kita NKRI, maka kita harus berdamai dan bersatu tapi versi mereka. Contoh, ketika kita lihat dengan telanjang bahwa jaksa dan polisi, abis itu militer ikut-ikutan, itu berantem. Endingnya yang kita lihat adalah mereka berdamai, bersalam tangan, berjabat tangan. Tapi kita nggak melihat ada reformasi sistem, ada pergantian kepala. Bahkan kalau dari investigasinya Bocor Alus Tempo, pertemuan-pertemuan antar elit itu menghasilkan saling negosiasi. Mengaburkan asetnya Febri untuk bilang ini bukan punya Febri, ini punya Don Rito, ini punya siapa. Kemudian
tersangkanya kapan nih? Kayaknya kita hold dulu ya segala macam. Kita nggak lihat ada reformasi sistem. Kita Dan lihat akhirnya perdamaian permainan palsu. di atas aja, masyarakat yang jadi korban, rakyat yang jadi korban. Rakyat ujungnya cuma jadi penonton, jadi korban, dan lagi-lagi kita yang nggak mendapatkan apa ya, Indonesia emas itulah. Bro, pernyataan presiden yang ya kalau lo nggak suka, lo nggak happy hidup di Indonesia, keluar sajalah dari Indonesia. Ya. Apa yang pengen lo sampaikan? Kita Prabowo bilang kalau misalnya merasa Indonesia suram, pergi aja dari Indonesia. Masalahnya pas pengen pergi, harga tarif WNI dinaikin. Jadi sekarang harga tarif WNI itu naik 5 kali lipat apa nggak salah. Mau meninggalkan Indonesia aja susah ya? Itu maksudnya. Lah mau gimana sih disuruh pergi, tapi pas kita mau pergi duitnya dinaikin biar kita nggak bisa cabut. Inilah ketika negara gagal melihat akar masalah. Negara lupa bahwa dari awal tagar kabur aja dulu, tagar Indonesia gelap, itu hadir nggak ujuk-ujuk datang kita ngatain lu gelap gitu. Itu datang dari ekspresi kekecewaan. Kita melihat Raja Ampat ditambang, PPN mau dinaikin, BBM naik, kemudian penangkapan tahanan politik di mana-mana. Terus kita udah pakai cara damai lewat media sosial, lewat kamisan, naik dikit lagi lewat aksi, ujung-ujungnya ditangkep. Terus kita mau ngapain lagi nih? Kita udah ngelakuin semuanya, lo bayar pajak udah, bersuara udah, aksi udah. Terus lu mau kita ngapain lagi? Lu masih nggak berubah kan? Udah kabur aja. Kan akar masalah di situ. Ya, ya. Nah, tiba-tiba negara melihat sebagai orang-orang yang punya ekspresi kekecewaan ini sebagai orang yang ibaratnya mungkin pengecut gitu, mungkin penakut atau mungkin tidak cinta Indonesia, dan ini nggak nyambung. Ya menurut gue bahkan gue pernah ketemu sama anak-anak STM di jalanan yang ikut aksi, yang mungkin mereka tidak paham tuntutan aksinya, Pak. Mereka nggak paham tuh. Kita ngomongin isu soal KUHP, Cipta Kerja, Omnibus Law, mereka nggak paham. Tapi gue bisa dengan jujur ngomong di sini. Saat gue ngobrol sama mereka, Cil, sini Cil, lu ngapain turun ke sini? Mereka dengan jujur, genuine bilang, nggak tahu bang, gue aksinya apaan, tapi jelas nyokap gue utangnya naik bang, bapak gue di PHK bang, adik gue susah sekolah bang, intinya kita lagi susah bang. Dan mereka akhirnya karena masih remaja kali ya, kenakalan, lempar-lempar batu. Dan gue bisa bilang itu STM yang lempar batu dan punya alasan kayak gitu lebih cinta Indonesia dibanding menteri dan DPR yang hari-hari upacara, hari-hari bawa pin-pin Indonesia, tapi hari-hari ngejual Indonesia, hari-hari menindas rakyat Indonesia. Lebih nasionalis STM dibanding para menteri-menteri yang berkedok nasionalis itu. Gue selalu berpikir bahwa gini, pemerintahan come and go. Artinya sebenarnya kita masing-masing warga negara ini ada salah satu penggambaran yang gue dapat dari Instagram, gue lupa siapa yang bilang, tapi ini gue setuju banget. Kita tuh ibaratnya kayak warga biasa di satu RT, kemudian presidennya itu adalah ketua RT. Iya. Dikasih kepercayaan. Sama-sama sudah mendiami wilayah itu. Sama-sama kita punya hak atas tanah yang kita tempat tinggali, rumah yang tempat kita tinggali. Tiba-tiba ketua RT ini bilang, kalau Anda tidak setuju kebijakan saya, Anda bisa pergi dari RT ini. Lah bagaimana? Iya. Warga sudah punya masing-masing rumah. Betul. Itu adalah rumah yang mereka punyai secara hak. Gitu. Terus tiba-tiba ketua RT ini bilang, ya kalau lo nggak suka kebijakan gue, lo pergi aja. Iya. Tapi terus warga juga bisa berpikir, kalau misalnya gue nggak suka sama lo, ya lo aja yang turun. Iya. Sebagai ketua RT, gitu kan Fir harusnya. Iya, dan kayak itu kan gitu. apa namanya logika dasar dalam pemerintahan, dalam teori kebijakan. Ini ada satu teori namanya social contract. Jadi tahun lalu saat isu-isu rame pembubaran DPR gitu kan, satu kali gue pernah ngisi di stasiun televisi sama anggota DPR. Terus dia membela bahwa DPR itu intinya wajib ada. Masyarakat ini intinya ya kurang paham lah, mungkin ambil kata halus bodoh gitu ya. Kalau bilang pengen bubarin DPR, terus gue bilang gini, Pak, pertama dalam teori sosial kontrak, kekuasaan itu ada karena rakyat setuju. Jadi kalau rakyat bilang kekuasaan harus bubar, nggak apa-apa kok bubar, emang teorinya begitu. Tapi sekarang rakyat minta DPR bubar nggak? Enggak. Jadi harusnya abang-abang di Senayan bersyukur, rakyat udah sebel aja, nggak minta kalian bubar si lembaganya. Tapi kita minta kalian berbenah. Kalau nggak bisa berbenah juga mundur dong, gentle. Dibanding ntar kalian yang kita mundurin. Dan itu kan bukan bab soal apa kebencian, provokasi, enggak. Itu
hal normal kalau lu punya karyawan gitu, dan DPR karyawan kita, presiden karyawan kita. Ya kalau nggak puas ya gampang aja lah kita gaji kan. Dan ini kan hal yang selalu dianggap oleh kekuasaan sebagai upaya, wah ini tidak cinta bangsa kita, kerusuhan, antek asing. Nggak nyambung gitu. Mereka merasa bahwa mereka tuh raja, jadi kayak nggak boleh disentuh, nggak boleh diganggu, nggak boleh dihujat. Padahal ya mereka kerja karena dibayar oleh rakyat. Apakah pemerintah sekarang anti kritik, bro? Gua akan bilang iya. Dengan 3.000 lebih orang yang mahasiswa dan orang muda ya, pelajar, mahasiswa, orang muda yang jadi tahanan politik semenjak Agustus tahun lalu, dan sampai sekarang masih banyak yang belum bebas. Kari Kanhar dan teman-teman lainnya. Tahun lalu ketika aksi demonstrasi 13 orang yang meninggal. Atau 12, gue lupa spesifiknya. Dan tahun ini pun banyak yang akhirnya Instagramnya di take down oleh Komdigi. Kemudian ada yang dihack. Ada yang didatangin orang. Ada yang datangin orang. Jelas ini anti kritik. Dan ini namanya autocratic legalism, di mana undang-undang ITE itu legal, tapi dia nuansanya adalah diktator. Nah, kalau dulu kan misalnya Orde Baru, diktator itu beyond the rule, beyond the law gitu kan. Misalnya nyulik kan nggak boleh kan. Nah, dalam abad ke-21 ini, diktator tuh sadar, wah dulu pendahulu kita jadi diktator ngelanggar aturan, ending diturunin. Berarti kita jadi diktator dengan bikin aturan. Dan terbukti dari sekarang, banyak undang-undang yang sangat bernuansa diktator. Mulai dari contoh keuangan ya. Ada undang-undang P2SK, ini tentang keuangan. Dalamnya ada namanya Patriot Bond. Ini salah satu instrumen cuci uang terbesar di Republik ini. Kalau ini jalan. Karena dalam pasalnya mengatakan bahwa ini bahkan nggak harus ditransparansikan uang-uang yang masuk ke negara ini. Kalau beli Patriot Bond. Itu sangat-sangat diktator, sentralistik gitu. Yang kedua, berbagai undang-undang berkaitan dengan pengambilan ruang sipil ya. UU TNI, Undang-Undang Polri. Itu sangat-sangat mengambil hak sipil. Jelas nuansanya sangat diktator karena jadinya state aparatus gitu. Suatu negara yang berfokus pada aparat bukan pada rakyat. Termasuk undang-undang yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat ya. Undang-undang KUHP yang disahkan kemarin itu bermasalah. Jadi hari ini semuanya nampak legal, tapi sebetulnya nuansanya sangat diktator. Gitu sih. Artinya sebenarnya kita sedang hidup dalam suasana atau pemerintahan yang diktatorship, tapi dilegalkan melalui undang-undang. Yes, sederhananya gitu. Jadi yang legal belum tentu benar teman-teman gitu. Yang legal hari ini belum tentu benar. Jadi bukan berarti kalau pemerintah bilang ya kan ada undang-undangnya. Ya terus kenapa kalau ada undang-undangnya? Ada satu buku yang pernah mengatakan, judul bukunya gue agak lupa ya. Ntar gue coba cross check lagi, ntar gue kirim di WA. Buku ini bilang bahwa boleh nggak rakyat itu melanggar aturan? Boleh. Ketika aturannya dibuat untuk mengekang dan mengambil hak. Contoh ketika dulu reformasi, kan rakyat berusaha untuk melanggar aturan dengan bilang bahwa kita mau presiden dibatasin 2. Kita mau pers dibuka sebebas-bebasnya. Aturan kali itu nggak boleh. Tapi kan mengekang, akhirnya dilawan. Maksud sekarang, kalau negara bilang, ada pejabat publik yang bilang, kamu nih nggak tertib undang-undang, loh kalau undang-undang nggak bermasalah, ya nggak apa-apa kita lawan. Dan banyak undang-undang yang dibuat dan disahkan di ruang hampa. Betul. Dalam artian di luar pengetahuan dan pengawasan rakyat, bro. Diam-diam disahkan. Di Hotel Fairmont, di tempat-tempat istana dan juga Senayan bersekutu. Aneh kan ketika akhirnya istana dan Senayan bersekutu gitu. Dikala mereka harus saling mengawasi, ya enggak. Hari ini mereka menikah. Lo melihat siapa sih oposisi kita hari ini? Oposisi pemerintah hari ini? Jadi, gue hari ini akan bilang gini sih, ini agak-agak unpopular opinion ya. Ke teman-teman mungkin luar sana. Gue sering ditanya sama orang, wah abang berarti semoga konsisten ya bang sebagai oposisi. Semoga konsisten ya bang sebagai aktivis. Semoga konsisten ya bang
sebagai penyuara kita. Padahal gue pengen bilang enggak. Kalau lu masih ngeliat orang kayak gue itu something big, berarti emang ada salah sama demokrasi kita. Karena menurut gue yang gue lakuin bare minimum sebagai warga negara, nagih hak dan bersuara, kan itu memang hak dasar konstitusi. Jadi kalau kalian masih merasa bahwa suara kalian perlu diwakilin sama orang, sama influencer, sama ketua BEM, sama siapa, berarti ada yang salah sama demokrasi kita. Karena lu aja gak berani nagih hak lu. Jadi bagi gue gak penting oposisi apa enggak, tapi kita cuma penting untuk tahu bahwa sebagai warga negara kita punya hak, dan harusnya kita semua menagih hak kita, mau kita oposisi atau bukan. Fir, tapi gue punya banyak teman yang dulu sekritis lo, name it. Ya. Mantan ketua PPI, Iya. mantan misalnya dia juga aktivis kampus gitu. Tapi begitu ditawarin posisi, entah itu di pemerintahan, entah itu di BUMN ataupun di partai, mereka jadi diem, bro. Iya. Dan kita bisa membaca pola bahwa untuk membungkam Iya. suara kritis adalah dengan mengasih jabatan atau ngasih uang, gitu. Kalau misalnya lo dikasih jabatan, lo akan ambil nggak, Fir? Pertama, gue pengen bilang gini, di dalam demokrasi yang gue cita-citakan, gue tidak pernah percaya bahwa menuju ke cita-cita mulia itu solusinya adalah juru selamat dalam politik, atau Mesaya dalam politik, atau Ratu Adil dalam politik. Enggak. Jadi kita pernah ada di situasi kita dulu melihat Jokowi sebagai new hope, sebagai harapan baru, sebagai Ratu Adil, ya kita lihat endingnya. Dan hari ini gue pengen mengingatkan hal yang sama, bahwa udahlah, untuk Indonesia berubah, kita tuh nggak ada konsep Ratu Adil. Jadi gue nggak percaya dengan konsep, kan hari ini banyak yang ini ya, kayak wah ini ada kemunculan misalnya Tio gitu, UGM, Fatima, UI, semua kalian jadi penyelamat kita, atau konten kreator Ferry Rwandi gitu, atau siapa. Enggak gitu. Kita nggak akan berubah hanya dengan satu orang mimpin. Tapi gue percaya pada konsep potong generasi. Maksudnya? Indonesia hanya akan berubah kalau generasi-generasi yang hari ini memimpin ya memang tidak memimpin lagi. Semuanya. Semua lini. Yudikatif, eksekutif, swasta di BUMN maksudnya. Sampai ke legislatif. Bukan karena gue tidak percaya ada yang gak kompeten, pasti ada yang kompeten. Tapi ini tentang mereka semua udah hidup dalam kultur yang sama dan satu mentalitas sistem yang sama gitu. Kayak terkungkung udah kayak gak bisa ngasih kita bikin inovasi karena nanti takut diapa-apain. Potong generasi. Ganti semua sama generasi yang baru, yang lebih muda, yang memang akan hidup di masa depan. Sehingga kalau mereka macam-macam hari ini, ya berpengaruhnya masih ke diri mereka. Contoh, mereka pengen bikin kebijakan nambang gila-gilaan. Kalau sekarang nih yang lakuin itu adalah orang-orang tua, mereka nggak peduli karena mereka uangnya terima sekarang. Pas 20 tahun gue udah mati. Pas Indonesia tenggelam mereka udah nggak ada. Yang penting 20 tahun gue bisa naik Porsche, Lamborghini. Tapi kalau kita masih muda, mau bikin kebijakan nambang gila-gilaan, kita tahu, aduh 20 tahun lagi tenggelam Indonesia nih. Jangan dah, kurang-kurangin. Artinya menjawab pertanyaan gue yang tadi, lo mau nggak kalau ditawarin jabatan? Gue akan bilang, gue nggak akan mau kalau kita nggak segenerasi bareng-bareng. Karena menurut gue masuk dengan sendirian terlalu di anima-anima momen mas. Kalau misalnya merasa bisa mengubah segalanya sendirian gitu. Jadi gue percaya jabatan itu akan gue ambil ketika kita segenerasi bareng-bareng. Contoh gini deh, gue berkali-kali di framing sama buzzer gitu ya. Alah, ujung-ujungnya bersuara cuma buat nyalek. Dan gue berkali-kali selalu menjawab, bro, jangan nyalek. Gue pengen nyawa pres kalau gue bisa maju, tapi gue gak punya paman di MK. Karena memang cita-cita gue presiden. Jadi kalau ngomong jabatan, dewan, cetek dewan presiden cita-cita gue. Tapi gue gak mau sendirian, gue mau bawa generasi gue. Makanya inisiasi kita untuk bikin Kongres Pemuda 3, 100 tahun Sepak Pemuda di 2028 adalah inisiasi untuk bilang bahwa ayo kita generasi bareng-bareng, kita berkumpul, kita tentukan arah bangsa ini kemana. Logika perusahaan, kalau perusahaan itu kan logikanya yang paling punya saham paling banyak, yang paling bisa menentukan mau dibawa kemana. Apalagi kalau 50+1. Ganti CEO oke, ganti arah, ganti nama perusahaan. Sekarang masalahnya orang muda itu 50+1. Gen Z-nya nyaris 30%, sisanya milenial, nanti akan ditambah Gen Alpha, akan masuk ke dalam pemilih. Tunggu, ini Kongres ketiga Pemuda, 100 tahun Sumpah Pemuda.
Berarti tahun 2028. Betul. Boleh lo jelasin lagi nggak? Lo dan teman-teman akan bikin apa ini? Latar belakang gini. 100 tahun lalu ketika 1928 orang-orang muda di Indonesia gue yakin juga sama-sama overthinking sama kayak kita sekarang. Jadi gemes, overthinking, anxiety gitu. Kalau bahasa Gen Z kan. Kemudian mereka akhirnya berkumpul supaya nggak pusing sendirian, nggak stres sendirian. Mereka kumpulkanlah Jong Java, Jong Celebes, Jong-jong di tiap daerah. Mereka kumpul, mereka sadar, guys, kita perlu nentasin masalah paling dasar, yaitu kita tuh masih belum ngerasa satu Indonesia loh. Sedangkan kita sama-sama dijajah oleh Belanda, oleh Portugal, dan oleh segala macam. Yaudah kita bikin sumpah. Bertanah air satu, berbahasa satu, berbangsa satu. Tentang persatuan. Dan dari persatuan itu, lahirlah gerakan-gerakan lebih besar. Lahirlah PNI, lahirlah PPI Belanda, lahirlah segala macam. Pertanyaannya, sekarang Sumpah Pemuda tuh mau kita jadiin monumental, ibarat piagam dalam lemari kaca, atau dia mau jadi nilai. Kalau jadi nilai, kita masih punya keyakinan bahwa namanya orang muda, ya pasti akan perbaharui apapun yang hari itu dia pimpin atau hari itu dia hidup. Nah, 2008 itu 100 tahun. Dan gue gak mau kita ngomongin persatuan lagi, karena kita udah bersatu. Udahlah, persatuan tuh udah, rakyat Indonesia tuh gak usah diajarin soal bersatu. Setiap 17-an kemerdekaan, Agustus, kita main lomba-lombaan, bikin diskon-diskonan. Tapi Fir, arahnya kemana ini? 100 tahun pemuda Kongres ketiga ini. Bayangannya gini, bayangkan bahwa selama ini venue-venue besar macam Istora, macam GBK, Sarinah itu selalu diisi oleh kampanye-kampanye partai politik dan juga capres. Mereka yang punya duit banyak, terus mereka bikin pesta di sana. Nah, bayangkan venue-venue besar ini kita isi oleh orang-orang muda yang lahir dari bottom up, bawah ke atas. Yang di mana kongres besar ini, bayangan gue, satu, kita akan perlu menentukan sumpah yang baru. Dan udah bukan persatuan. Mungkin satu, kita bersumpah, kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah akan melawan bentuk kerusakan iklim dimanapun berada dan menjaga lingkungan Indonesia. Bayangin kita ngomongin isu yang kita perjuangin. Kedua, jangan-jangan kita bisa ngomongin soal konvensi. Selama ini kan orang-orang muda tidak ada yang berani masuk sistem karena takut dikriminalisasi, takut diledek, takut di... Yang jelas takut dikriminalisasi sih. Iya. Terakhir Nadiem kemarin. Dan bayangkan kalau kita punya konvensi untuk bilang, oke, hasil asesmen kita dari 30 lebih provinsi, ternyata satu orang muda dari Papua inilah yang layak menjadi Kementerian Pertanian. Kawal dia teman-teman sampai dia ada dalam kekuasaan. Kalau dia ada yang ganggu, kita kawal. Kalau dia salah, kita yang adili. Bayang kita punya konvensi kayak gitu. Dan ketiga, bayangkan kalau kita punya daya tawar kepada kekuasaan 2009 tahun depannya, pemilu, mereka semua harus bertukar lutut. Tapi ini semangat ini juga dibawa oleh salah satu parpol yang sekarang juga jadi bagian dari penguasa, bro. PSI. Ya, you mention name. Ini adalah perjuangannya partai ini dulu, tapi begitu sekarang ada donaturnya, ada kue kekuasaannya, dia juga di DPRD daerah juga cukup kuat dan bahkan sekarang sudah belusukan kemana-mana untuk 2029. Betul. Ketika sudah ditunggangi oleh modal, oleh kekuasaan, akan belok juga. Betul. Dan kenapa? Apa jaminannya, Fir, bahwa ini nanti tidak akan jadi partai baru justru malah? Satu-satunya jaminan adalah kita perlu belajar dari sebelumnya dan perlu memperbaharui metode. Contoh, kita ini kadang suka nggak pernah belajar bahwa ketika pergerakan itu dipusatkan kepada 1-2 tokoh, maka 1-2 tokoh itu nantinya bisa mengecewakan karena mereka bisa mengubah organisasi itu kemanapun mereka pengen kan. Kita jual ke Jokowi gitu misal. Tapi pernah nggak kita mencoba untuk studi banding ngelihat Serbia misalnya? Serbia tuh 18 bulan demonstrasi, dan demonstrasi seminggu sekali, Pak. Kalau di Indonesia kan pengennya demo tuh sekalinya ada besar, habis itu pulang. Di Serbia demo tuh nggak apa-apa kecil, tapi konsisten yuk seminggu sekali, 18 bulan, sampai turun rezim korupnya. Dan akhirnya mereka menggunakan pola namanya pledum kalau gua nggak salah, di mana pola metode itu adalah metode di mana pengambilan keputusannya semuanya dari bawah by voting.
Ada kertasnya, bukan pakai digital, jadi nggak mungkin ditipu. Untuk nentuin, guys kita 2 bulan lagi mau ngapain nih keputusan kita? Gini, bikin ini, bikin event. Berserikat kemudian per metode itu harus kita lakukan. Oke. Kalau misalnya kita nggak mau lakuin itu, ya sama-sama aja. Emang bener, pasti sama-sama aja, nggak akan ada perubahan. Oke. Gue yakin dengan 100% sama. Artinya nanti 2028 akan ada Kongres Pemuda ini yang Harapannya. kemungkinan akan ada Sumpah Pemuda baru versi anak-anak muda hari ini. Yang harapannya adalah semoga mengubah arah negara ini mau dibawa kemana. Lagi-lagi harapannya. Dan gue selalu gini, gue yakin dengan 1000% akan ada yang nontonnya dan kayak, alah, muak kita dengernya. Dan wajar kan, karena mereka selama ini dikecewakan. Atau, naif banget kamu masih muda pasti. Exactly. Ya kan? Dan gue akan bilang gini, pernah gak berpikir dulu ketika Soekarno, Tan Malaka, Syahrir di usia gue nih 25, apa mereka gak dikatain naif sama golongan sekitarnya? Sangat. Tapi kan akhirnya, muda itu memang naif. Bedanya, naifnya kita mau berhenti di mimpi atau eksekusi. Exactly. Jadi hari ini kenaifan itu adalah bensin yang pengen gue, oke gak apa-apa dibilang naif. Tapi dulu founding parents kita juga dibilang naif. Iya. Kalau nggak ada kenaifan, nggak akan ada Tan Malaka. Gak akan ada Nggak akan reformasi, ada Bung Hatta. gak akan ada reformasi, gak akan ada kemerdekaan. Hmm. Gus Dur pernah naif dengan pengen memberikan hak untuk minoritas. Dulu dia nggak pernah naif, kayak lu ngapain sih? Sekarang itu adalah Sekarang itu warisan adalah yang salah sangat satu sejarah. besar. Dan Gus Dur dulu mau membubarkan DPR karena dianggap kayak anak TK. Sekarang kita berpikir, Iya. beneran kayak anak TK sih bro. Habibie dulu dibilang naif karena dia ngapain ngelepas Timur, ngapain dia bikin kebijakan ini. Tapi sekarang ketika dolar dia bisa turunin sebegitu banyak, semua orang penasaran, dulu Habibie ngapain dah dolar bisa turun. Semua yang baik lahir dari naif. Tapi bedanya gini, ada yang naif kemudian berakhir kepada sekedar imajinasi, ada yang naif berakhir kepada eksekusi, ada yang naif berakhir pada pengkhianatan. Guys, intermezzo dulu. Jadi selain bisa dinikmati via YouTube, konten atau podcast ini bisa juga didengerin via Spotify. Jadi jangan lupa untuk follow dan juga kasih bintang 5 untuk podcast Room for Improvement di Spotify. Thank you. By the way, lo tuh kan kritis banget selama ini. Lo mendapat ancaman gak sih, Fir? Itu jadi kayak ini ya, makanan sehari-hari mungkin. Ancaman tuh makanan sehari-hari buat lo. By the mean gini. Pertama, kalau gue personally tidak baru mencoba untuk menggunakan hak sebagai warga negara, itu sekarang enggak gitu. Kebetulan dari zaman di kampus juga memang aktif di BEM. Ya. Dan sempat mimpin sebagai ketua BEM. Dan dari situ udah pernah punya pengalaman gitu. Kosan didatengin oleh Intel. Terus Instagram kami di lockout, di hack gitu segala macam. Tapi kalau ancaman yang paling besar mungkin yang pernah gue rasakan ya kemarin ketika di Aceh. Apa yang lo lakukan dan apa yang terjadi? Yang gue lakukan adalah gue ke Aceh karena dititipkan oleh warga negara Indonesia, rakyat, 1 miliar waktu itu untuk bawa bahan baku dan bahan pokok dan lain sebagainya. Nah saat di Aceh sembari ngasih distribusi, sembari Konten. ngeberitain apa yang terjadi di sana. Titipan dari warga Aceh yang bilang, Mas tolong dong videoin ini, kita kekurangan tenda, kita kekurangan listrik segala macam. Ya gue membantu menyuarakan aja lewat tawa yang gue punya, yaitu handphone. Pulang dari Aceh, karena 2 kali kan ke Aceh seminggu, terus ke Jakarta seminggu, baru ke Aceh lagi. Nah pulang dari Aceh yang pertama, nah teror itu datang silih berganti ya. Mulai dari adik gue WA-nya dihack, kemudian di grup-grup magang dia dikirimin video-video porno oleh hackernya. Upaya ke hack gue ada, tapi gue udah 2FA, jadi nggak masuk. Kemudian apartemen didatengin, ngakunya polisi, nanya ke satpam, ada nunjukin foto gue ada sama orang ini di sini. Ngakunya Kanit Polres Jakpus, tapi kita udah cek nggak ada. Jadi itu udah pasti oknum atau orang ngaku-ngaku. Diikutin, diintilin dengan mobil yang kita tahu ini sama, dengan orang kita tahu ini ngamatin, sampai pengerusakan mobil ya, kaca dipecahin. Sebenarnya dia pengen ngambil tas juga, tapi nggak sempet. Kaca dipecahin dan sempat juga ada upaya untuk mungkin pengkondisian gue sebut ya. Jadi ada lebih dari 15 orang tidak dikenal ngedatengin tempat di mana gue lagi rapat waktu itu di kafe. Ya contoh ancamannya kayak gitu. Tapi ya kita sudah lalui itulah. Gak ada yang fisik bro? Langsung direct tidak. Dan makanya gue selalu bilang
gue nggak pernah mau menganggap ini sebagai ketakutan, karena gue nggak bisa bayangin apa yang terjadi pada Andre Yunus gitu. Matanya buta permanen. Usia Bang Andre itu 28. Dia Gen Z gitu. Usianya dia 28. Tapi dia harus buta permanen hanya karena dia bicara soal militer tuh punya markas yang harusnya dia pulang ke sana, bukan ke tempat sipil, dan dia disiram air keras. Itu menurut gue dialah yang layak bicara soal betapa ngerinya di teror. Atau mungkin Del Pedro yang pernah ditangkap. Tapi kalau kita yang hari ini masih punya privilege untuk ya lebih selamat kasarnya, mari anggap itu sebagai bentuk pengingat aja bahwa kita tuh nggak boleh sendirian sih. Dalam artinya gini, kita tuh harus berkolektif sebagai suatu generasi. Gak usah merasa paling hebat sendirian, berkolektif aja. Oke. Sekarang gue pengen ngomongin soal program pemerintah. Yes. Bahwa kita tahu kayaknya pemerintah saat ini tuh suka banget bikin program baru. Iya, betul. Lembaga baru, program baru, MBG, Kopdes, terus bahkan ada URI gitu yang banyak orang yang mengkritik buat apa gitu. Kalau misalnya MBG tujuannya awalnya bagus, tapi akhirnya implementasinya kita tahu sendiri gitu, kepala BGN korupsi yang dulu dan lain sebagainya. Nah, Kopdes ini juga orang akhirnya bertanya-tanya, bahkan teman-teman Selos memperingatkan ada yang lebih besar, lebih dalam tanda kutip rawan korupsi dibanding MBG, yakni Kopdes. Oh ya, betul. Lo ngelihat program-program pemerintah saat ini kayak gimana? MBG, Kopdes, URI? Jadi gue akan menggunakan bahwa program pemerintah hari ini tuh ngarah ke dua hal. Pertama, ada teori namanya institutionalism ismorphism. Teori itu menjelaskan bahwa negara yang korup atau kekuasaan yang korup akan cenderung lebih suka bikin lembaga-lembaga yang baru dibanding mengkonsolidasikan lembaga-lembaga yang sebelumnya dan diperbaikin. Kehadiran BGN yang bukan diberikan kepada Kemenkes, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, tapi BGN. Kehadiran Kopdes yang bukan diberikan kepada Menkop gitu untuk memimpin. Kehadiran URI gitu, yang bukannya memaksimalkan alumni ilmu pemerintahan di Indonesia, IPDN, Unhan, malah bikin baru. Yaitu bentuk negara yang korup memang punya kecenderungan bikin lembaga baru karena lebih gampang untuk mereka kuasain langsung. Kan mereka tuh langsung ketuanya kan. Dan lebih mudah untuk melakukan berbagai praktik-praktik korupsi di sana atau nepotisme di sana. Satu, yang kedua, segala program negara hari ini instead of niat baik, gue lebih merasa bahwa ini adalah upaya konsolidasi kekuasaan. Maksudnya gimana? Ketika MBG dengan jelas datanya, ini by data yang gue opini ya, ini by data bahwa MBG itu bahkan di tempat paling stunting Indonesia, di Papua sana, justru adalah dapur yang paling dikit dibanding Jawa. Oke, sekarang bandingin Jawa lagi. Di Jawa, kota-kota yang lebih membutuhkan MBG karena memang terpencil, justru dapurnya nggak lebih banyak dibanding Bandung, Jakarta. Kan nggak logis. Akhirnya kalau begini terus ya jelas kita akan menganggap bahwa MBG dan BGN ini adalah bentuk konsolidasi kekuasaan untuk bagi-bagi anggaran dan bagi-bagi jabatan. Tujuan utamanya adalah pemilu berikutnya 2029 dan mungkin seterusnya lagi. Begitupun Kopdes mengamankan dukungan dari tokoh masyarakat, mungkin parpol, institusi. Kita tahu bahwa TNI dan juga Polri, dua institusi yang paling banyak mendapatkan jatah SPPG, mengamankan mereka agar mendukung pencalonan kembali pemerintahan saat ini untuk 2029. Logikanya gini aja, misalnya ada orang yang berhasil punya proyek SPPG, gue sebutnya proyek nih, udah bukan program. Kemudian dia dapat 6 juta per hari. Dan dia BEP dalam hitungan 8-10 bulan modalnya. Terus uang tidur habis itu. Sampai tahun-tahun berikutnya bisa per hari. Terus Prabowo-nya pemilu. Apa dia ikhlas Prabowo turun? Anjir, Prabowo turun, uang pasif income gue hilang. Ya, jadi ya ini upaya jelas konsolidasi kekuasaan aja. Karena kalau misalnya memang upayanya dan untuk betul-betul menghilangkan stunting misalnya, tidak mungkin dipakai cara yang sekarang. Cara dengan dapur SPPG. Udah pasti kalau niatnya membuka lapangan pekerjaan atau meningkatkan sirkulasi ekonomi di bawah, udah pasti nggak dengan cara sekarang. Dan udah pasti memaksimalkan catering, kantin. Dan sudah pasti kalau misalnya memperbaiki gizi, ya biarkan sekolah aja mengelola. Betul. Karena
rantai distribusi makanan ke siswa akan jauh lebih efektif dan bisa dipantau per sekolah. Dan selalu dibilang bahwa ya tapi kan kalau sekolah yang memimpin kita nggak tahu bakal dipakai anggarannya. Emang kalau kalian yang pakai juga kita tahu anggaran dipakai buat apa? Nggak ada bedanya. Bedanya sekolah malah lebih bisa kedetek sama orang tua. Betul. Ya kan karena depan mata. Tapi kalau kalian kantornya di bagian sana di Kebon Sirih kita bisa tahu emang kalian rapatin apa, kalian aja bikin IT 1,2 triliun, motor listrik bertriliun-triliun. That's a good point. Kalau MBG itu misalnya dilakukan di sekolah, orang tua juga bisa ikut mengawasi Jelas. dan juga mengetahui nilai gizinya gitu. Betul. Nggak pasrah gitu aja. Dan seluruh lulusan-lulusan ahli gizi kantornya di sekolah. Karena dia akan ngecek, oke, anak A bulan ini beratnya 40 kilo, bulan depan beratnya 45. Kita lihat nih naik 5 kilo ini lemak kah, protein kah, otot kah. Gitu. Kalau Kopdes bro, banyak yang ada di tengah sawah, Betul. banyak konten yang mengatakan tiba-tiba di tengah hutan, di ujung jurang Iya, gitu. betul. Lo ngelihatnya Kopdes ini buat apa juga? Kopdes tuh jauh lebih zolim tuh dibanding MBG itu. Jauh lebih zolim. Kenapa Karena itu, Fir? satu Kopdes itu, Selius mengatakan bahwa potensi Kopdes ini kerugian APBN-nya bisa sampai 70 triliun sendiri dalam hitungan setahun itu. Bayangin tuh kerugian tuh. Kedua, Kopdes ini bahkan kalau MBG itu masih mending karena memang masih ada beneran yang makan tuh, ya kan anak-anaknya. Kalau Kopdes itu bahkan dia tidak memutar market di tempat tersebut. Orang tetap beli di warung, tetap beli di Indomaret. Bahkan ada satu yang keciduk tuh KDMP, Koperasi Kopdes beli di Indomaret. Ya. Barang-barang. Barang-barangnya. Tidak menggerakkan ekonomi lokal, Yes. petani lokal gitu. Ketiga yang lebih zolim adalah Kopdes ini di berbagai daerah. Satu, mengambil alih lahan secara paksa. Bahkan ada di beberapa tempat yang kita lihat Mengambil alih sekolah, Yes. ya. Kedua adalah Kopdes ini mengambil dana desa. Jadi kepala-kepala desa yang mungkin punya program untuk membangun aspal di desanya atau ngebangun apa, uang kepotong sangat lumayan. Dan ini contoh pas gue ke NTT, satu kepala desa cerita bahwa dana desa dia 1 M kan per tahun harusnya. Sekarang sisa sekitar per tahunnya cuma 500 juta atau 600 juta karena dia membuat Kopdes. Wow. Itu pun 5 jutanya akan habis lagi sekitar 60% untuk operasional. Gaji staff, gaji apa. Jadi upaya untuk bangun lampu, membangun irigasi itu makin gak ada uang. Nah, Kopdes ini muara besarnya kemana bro? Persis sama. Bayangkan ketika akhirnya negara bukan hanya punya resource APBN ya yang lari ke Kopdes, tapi mereka punya keinginan untuk punya kaki-kaki di desa gitu, sebagai konsolidasi kekuasaannya. Makanya Kopdes itu jauh sekali dari filosofi koperasinya Bung Hatta gitu. Yang mana harusnya koperasi itu adalah kolektif anggota dari bawah ke atas. Ini sebaliknya, sistem atas ke bawah, dan mending kalau atas ke bawah real uangnya turun tuh atas ke bawah. Tapi enggak, kita tahu yang megang Kopdes ya relawan, ya militer, ya polisi dan lain sebagainya. Enggak ada unsur trickle down effect ke rakyat yang langsung. Wow. Artinya konsolidasi kekuasaan 2029 juga menurut lo? Betul. Dan sekarang gue akan dengan gamblang tertawa gitu. Kasar gini. Sekarang presiden mungkin akan bingung karena program MBG ini atau Kopdes, MBG lah kita ambil contoh. Mundur salah, maju pun salah. Program, ciri-ciri program yang dari awal perencanaan udah gagal adalah program ini tidak punya exit plan. Jadi maju salah, mundur pun salah. Kalau MBG maju terus, yang akan sengsara purbaya karena kas kita makin menurun, para orang tua karena anaknya masih keracunan, dan tentu masyarakat sipil karena ngerasa anggaran kita dihambur-hamburkan. Tapi kalau MBG-nya diberhentikan, yang marah investor-investor dapur. Betul. Yang hari ini kemarin pada bikin demo dan protes. Iya. Yang marah polisi tentara yang anjir gue udah bikin dapur terus gimana ganti rugi ini. Prabowo bingung. Gue lebih baik pilih musuhnya ke rakyat banyak atau ke teman-teman gue, pusing. Ya itulah sisi program yang akhirnya memang gak matang perencanaannya. Bingung sekarang kan. Kalau Uri lebih gak masuk di otak lagi sebenarnya. Satu, program ini didesain katanya untuk melatih kader-kader pemerintahan. Tadi gue udah mengatakan, kalau begitu kenapa nggak
jaring bina proyeksi aja alumni ilmu pemerintahan se-Indonesia. Sebagai alumni ilmu pemerintahan saya juga pengen gitu. Kenapa Bapak tidak narik saya aja misalnya? Alumni Unhan, alumni kedinasan, alumni PDN, kenapa nggak mereka? Kenapa nggak kita? Gitu. Jadi jelas ini tidak efektif secara pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua, URI ini katanya didesain untuk penanaman karakter dan ideologi. Gubernur URI-nya atau rektornya adalah Wamenhan, militer, marsekal. Sejak kapan ideologi kita adalah militer? Atau doktrin kita adalah militer bukan sipil? Itu udah nggak jelas tuh. Ketiga, URI ini katanya udah direncanakan di 10 titik. Dan bayangin, bro, 10 titik ini DPR Komisi 10 Pendidikan nggak tahu. Ya, tiba-tiba aja Dan 10 titik akan ngambil lahan yang akan ngeluarin duit besar. Di mana potensi pengawasan atas anggarannya? Jadi URI ini program yang nggak penting karena kalau uang sebesar URI didistribusikan kepada sekolah-sekolah daerah, kampus-kampus daerah, menggratiskan UKT Indonesia, apa itu nggak lebih bijak? Atau meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen honorer khususnya. Bayangin, bro harus tahu UKT itu di Indonesia kalau digratiskan semua nih negeri swasta di UI kayak BINUS tuh, pokoknya UI apa negeri dan swasta UKT gratiskan. 1 tahun kurang lebih anggaran yang dibutuhkan maksimal hanya di angka sekitar 70 triliun. Itu 70 hari MPK. Wow. Jadi bayangin, gue yakin semua mahasiswa akan happy kayak UKT gue gratis. Dan kalian teman-teman harus tahu bahwa di Indonesia sarjana kita hanya 10%. Dari 280 juta penduduk hanya 10%. Di Jepang mereka udah 50% lebih. Singapura 50% lebih. Malaysia 25%. Sebenarnya kalau 70 triliun tadi digunakan untuk ya udah UKT digratisin, kita jadi negara maju sih. Dan apa nggak semua orang terdidik kuliah? At least. Semua orang masih pengen kuliah. Sekarang orang bukan nggak mau kuliah karena mereka bodoh atau males, nggak ada duit dan nggak sedikit, mas bro. Bahwa gue ketemu orang yang bilang, lu umur berapa? 19 bang. Udah kuliah? Lanjut kerja bang. Kerja dulu. Kenapa emang? Nggak ada uang bang. Iya. Itu nggak dikit jumlahnya. Bro, di tengah berita yang dar-der-dor dan Iya. tiap hari kita kayak sport jantung gitu, dan mungkin sakit hati melihat negara kita kayak begini, kebijakan-kebijakan pemerintah yang ajaib gitu. Lo sendiri masih optimis sama Indonesia nggak sih? Nah, ini kita masuk ke bab-bab optimis ya. Karena gue tuh kadang suka merasa guilty. Kalau harus nge-review Indonesia tuh seakan-akan, aduh ini kayak nggak ada harapan ya. Tapi gue selalu biasanya di tiap forum akan menutup dengan memberikan optimisme justru. Pertama, kita tahu bahwa kita selalu diiming-imingin tentang Indonesia Emas 2045. Itu kan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan itu tuh bentar lagi loh, 20 tahun lagi. Pertanyaannya, mungkin nggak dengan situasi pemerintahan kayak gini? Tidak mungkin. Karena untuk menuju Indonesia Emas perlu kebijakan publik yang baik dari sekarang. Tetapi ternyata suatu bangsa itu bisa maju ketika generasi-generasi yang mudanya mengambil peran yang melampaui pemerintahannya. Contohnya gimana tuh? Contohnya banyak sekali. Gue lihat di lapangan teman-teman bikin gerakan sosial, ada yang bikin reboisasi. Dia beli lahan kayak Pandawara misalnya. Dia beli hutan sawit, mau ditebang sawitnya jadi pohon lagi. Jeremy Owen bikin hal yang sama. Atau Andrew di daerah mana mereka dia bikin konservasi hewan. Mungkin gue bersama teman-teman bikin sekolah gerakan mengajar desa. Ada lagi yang bikin perpustakaan keliling. That's a good things banget gitu sih. Jadi satu, jangan pesimis soal itu. Yang kedua, generasi kita tuh lagi jadi generasi mayoritas penduduk republik ini. Sebagaimana pemilik saham, kita lah yang bisa menentukan kemana arah bangsa ini. Kalau hari ini kekuasaan yang nggak jelas, ya sudah, biar kita yang ambil alih. Minimal hal-hal yang bisa depan mata. Ketiga, gue akan bilang gini. Pasti teman-teman banyak yang merasa capek banget gak sih pengen Indonesia maju, karena gue masih ngelihat banyak orang yang dibungkam hanya karena bansos. Banyak orang yang memilih apatis dan apolitis karena mungkin capek sama kerjaannya, capek sama kuliahnya. Banyak orang yang dengan terang-terangan mendukung kekuasaan tapi argumennya nggak ngotak hanya karena gemoy, hanya karena kasihan. Capek nggak sih? Aduh, gue ngerasa cuman sedikit gak sih orang kayak gue gitu.
Tapi gue pengen memberikan kalian optimisme. Ada satu teori namanya teori 5% of change, di mana suatu bangsa itu bisa berubah hanya membutuhkan 5% orang yang sadar. Jadi ketika dulu Bung Karno, Hatta, Syahrir, dan founding parents lainnya memerdekakan Indonesia, angka buta huruf di era itu adalah 95%. Jadi kalau Bung Karno pengen ngeluh, aduh yang lain kenapa sih gak ngerti merdeka tuh apa? Gue mau udah baca soal buku A, buku B. Tapi mereka enggak. Mereka percaya 5% itulah yang bawa perubahan. Dan akhirnya menurut gue sekarang kalau teman-teman ngerasa bagian dari 5% itu yang bisa menempuh pendidikan tinggi, yang bisa punya pekerjaan, bagian dari kelas menengah, ya jangan ngerasa pesimis karena dikit. Justru jadilah merasa bahwa itu tanggung jawab teman-teman. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga optimisme ini dan sampai akhirnya nanti kita melihat perubahan, Fir? No one cannot do everything, but everyone can do something. Gak mungkin satu orang bisa ngelakuin segala hal. Setiap hal, gak mungkin. Tapi setiap orang pasti bisa ngelakuin minimal satu hal. Atau bukan satu hal yang bisa teman-teman ambil itu aja sih sebenarnya. Mau itu bentuknya gerakan sosial, teman-teman gak bisa ikut aksi, minimal ngasih donasi. Gak bisa ikut donasi, minimal spread the awareness ke teman-teman kalian bahwa ini ada isu loh. Gak bisa nongkrong untuk spread the awareness, minimal at your template story misalnya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi menurut gue menjaga optimisme itu bukan dengan cara toxic positivity ya. Jadi kayak semangat yuk, bisa yuk, enggak. Tapi dengan cara berserikat dan berkolektif. Sering-sering ketemu orang baru, teman baru untuk ngeliat bahwa dunia itu gak cuma tentang kita. Dan keresahannya juga gak cuma milik kita. Ini bisa bareng-bareng. Dan gue yakin semakin kalian sering ketemu orang banyak, semakin kalian tuh ngerasa bisa nih, kita bisa bareng yuk. Tapi kalau sendirian terus di kamar kalian doang dengan medsos kalian, ya apa gak meledak itu kepala. Artinya kita bisa melakukan at least satu hal, di mana itu berkontribusi untuk diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Nggak semua orang harus jadi konten kreator dan bicara keras, nggak harus. Tapi semua orang harus ngambil satu hal untuk ngambil peran, apapun itu. Oke. Bagaimana dengan orang yang pendapat yang bilang bahwa ya siapapun presidennya percuma, gue akan gini-gini aja terus, bro. Karena faktanya ganti presiden juga gini-gini aja gitu loh. Ya, pertama menurut gue nggak juga. Contoh, karena ada pertanyaan ibarat kayak telur dan ayam ya. Sistem dulu yang berubah baru rakyat berubah, atau rakyat dulu yang berubah baru sistem berubah. Gue punya keyakinan sistem berubah, rakyat akan ikut berubah. Kita ambil contoh PT KAI. Dulu kita ngeliat orang naik kereta itu di atas kereta. Dia bawa ayam ke kereta, dagang tahu di samping, beli tiket pakai calo, Ketabrak, kesetrum. Iya, dan mau pakai banner dilarang naik, orang tetap naik. Himbauan tuh nggak cukup, tapi mengubah sistem. Datanglah Ignatius Jonan, dia ubah sistem KAI. Dan sekarang siapa orang yang masih naik kereta di atas kereta? Walaupun udah nggak ada bannernya himbauan, nggak ada. Tapi kan sekarang orang udah punya keyakinan untuk antri. Betul. Jadi kalau kalian bilang ganti presiden gak ada yang berubah, enggak sih. Menurut gua ini soal kita harus mendorong perubahan sistem. Lebih jauh dari ngedorong siapa presidennya adalah ngedorong perubahan sistem. Karena sistem bisa mengubah kita semua. Gitu aja. Orang yang hari ini buang sampah sembarangan, nyampe ke Singapura bisa jadi mereka ngantongin sampahnya. Karena sistem Singapura kayak gitu. Begitu pulang ke Indonesia buang sampah lagi. Buang puntung rokok sembarangan lagi. Bro, ini sebelum gue ke segmen terakhir, gue akan tanya lagi soal acceptance ratingnya presiden yang sekarang 51%. Dan lo tadi lo bilang di bulan November mencapai 81%, artinya turun 30%. Kalau misalnya ini turun terus-menerus, apa yang akan terjadi? Ya kalau dalam teori politik ya, ketika kekuasaan gagal menjaga approval ratingnya, ya pilihannya cuma dua biasanya. Di pemilu berikutnya kalah, atau bahkan tidak punya kesempatan untuk maju lagi, tidak dapat tiket. Atau di saat dia menjabatnya memang dia tidak punya legitimasi, akhirnya dianya turun, entah secara volunteer atau diturunkan oleh siapa lah gitu. Makanya sebenarnya harusnya ya, presiden itu sadar bahwa lebih banyak musuh di sekitar dia dibanding di rakyat banyak. Kita sama-sama tahu kok di lingkaran presiden ini banyak yang berkonflik tanpa harus sebut nama. Kita tahu kok banyak institusi di sekitar presiden ini yang
saling berkonflik tanpa harus sebut nama. Aku banyak sekitar presiden ini yang nge-keep informasi ke presiden tanpa harus sebut nama. Tapi rakyat yang selama ini presiden curigai justru yang paling jujur. Dan gue sampai bilang presiden jangan salah pilih kawan aja. Jangan salah pilih lawan dan jangan salah pilih kawan. Jangan jadiin kita lawan. Dan harusnya kita dirangkul sebagai kawan. Tapi kalau terus-terusan tidak berubah, terus-terusan setiap Prabowo-nomics jadinya kita pengennya Prabowo no mic gitu. Karena setiap kali megang mic Dolar, ada aja sesuatu, dolar naik. Segala macam. Ya kalau terus-terusan kita dalam situasi Prabowo no mic ini, ya nggak heran kalau approval rating akan semakin rendah dan akhirnya efeknya kayak Kanda sendiri gitu sih. Padahal rakyat udah ingetin dengan baik-baik sih. Maksudnya kita tuh sangat sabar dan sangat baik sebenarnya kita tuh. Sangat baik. Oke. Bro, untuk 2029 ketika oposisi tidak ada, semuanya juga sudah dikunci melalui MBG, melalui Kopdes, nampaknya akan menang dengan mudah lagi, bro. Ya, dan gue punya keyakinan Prabowo akan menang lagi kalau kita sebagai rakyat terus begini. Karena gimana ya, kita pernah ngeliat pemilu terakhir. Jelas-jelas depan mata kita melihat ada pembagalan konstitusi. Kita melihat ada pengerahan bansos besar-besaran, kita melihat ada ancaman dan intimidasi untuk kepala desa, untuk orang-orang yang mendukung selain 02. Dan tetap menang gitu kan. Terus pertanyaan sering diginiin, wah lu mah nggak pengen Prabowo menang aja kali, lu pengennya yang menang Anies, yang menang Ganjar. Gue bilang gue jujur nggak peduli sih siapa yang menang, kalau boleh jujur ya. Gue cuma pengen yang menang, yang memperjuangkan isu kami, isu kita, isu soal keadilan iklim antar generasi, isu soal ekonomi yang berkeadilan, pendidikan yang berkualitas dan juga murah. Gue nggak peduli siapa presiden. Jadi dalam situasi hari ini Prabowo menang lagi, gue akan bilang ya udah biarin aja kalau dia menang lagi. Tapi kita sebagai rakyatnya nggak boleh gini aja, harus mengevolusikan cara main kita. Oke. Fir, kita udah ada di segmen terakhir. Ini gue segmen rapid fire question. Gue akan tanya cepat, lo jawab cepat. Mana yang lebih sulit di Indonesia, membuat kebijakan bagus atau membuat pejabat mau dikritik, bro? Membuat pejabat mau dikritik sih. Itu lebih susah. Karena buat kebijakan bagus menurut gue banyak akademisi yang memang hebat untuk kita melakukan nggak kekurangan itu. Nggak kekurangan itu. Tapi buat pejabat bisa dikritik sih bebal mereka emang. Hal apa yang menurut lo bisa mengubah Indonesia? Orang mudanya. Satu hal yang paling lo khawatirkan dari generasi muda hari ini? Menyerah. Capek, kemudian milih menyerah. Dan banyak yang udah memutuskan untuk pindah warga negara sih karena capek. Iya. Atau mungkin di Indonesia tapi udah milih untuk apatis. Hapus Twitter, kita capek lihat berita. Wow. Ya, jangan menyerah teman-teman. Kalau buzzer hilang seminggu, akan seperti apa demokrasi kita? Akan justru lebih dialektis atau lebih banyak dialog ya. Karena setiap kritik publik, pemerintah bisa jawab dengan direct, nggak perlu pakai perantara. Berarti buzzer itu merusak demokrasi, bro? Merusak karena akhirnya jadi tempurnya kita sama robot itu. Kalau nggak robot ya seseorang yang dibayar. Padahal kita pengen kritik kita dijawab langsung aja sama siapa, Kodari gitu, sama siapa. Nggak usah ada perantara. BTW kemarin lo sempat satu forum sama Kodari, gimana tuh? Iya, dan jadi survei itu gue buat juga sebenarnya karena Kodari. Jadi setiap kritik Kodari kan Kodari selalu bilang, datanya ya, mana? Mana angka datanya? Survei bikin sendiri dong. Oke, kita bikin survei sendiri dan sudah kita bikin. 23.000 responden. Dan itu belum door to door ya. Nanti door to door kita bikin lagi. Wow. Itu baru forum. Akan seperti apa pemilihan respondennya? Kan metodologi ini yang pasti Betul. akan dipertanyakan Betul. oleh Mas Kodari, kan kita tahu dia juga konsultan politik, dia sering sekali membuat survei. Metodologinya akan kayak gimana sehingga lo akan stratified random sampling misalnya. Yes. Responden lo memang benar-benar dipercaya gitu distribusinya. Kalau sekarang kita masih random sampling, tapi nanti once kita, jadi di video gue promo survei gue bilang gini, ya teman-teman, gue harus akuin bahwa ketika gue menggunakan survei via Google Form, jelas ini tidak seterukur ketika door to door. Tapi tenang, akan ada masanya. Nggak mungkin sekarang. Kenapa sekarang langsung nggak bisa langsung? Karena door to door butuh cost yang cukup mahal.
untuk bayar orang di lapangan. Ya kita kan bukan Kodari, yang kliennya elit-elit semua. Gue bilang gitu. Jadi untuk sekarang kita random sampling, dia tuh testing the water. Tapi next kita akan bikin door to door. Dan metode yang kita akan pakai adalah kita memang nyari orang muda di bawah usia di bawah 30 tahun. Dan kita pengen coba punya representasi sih di kota ya, untuk melihat apakah mungkin jawaban di Jakarta dan Kalimantan berbeda dan sebagainya. Haruskah pemerintah gusar sebenarnya dengan hasil survei ini? Haruslah, karena maksudnya kita nggak ada yang bayar, jadi kita nggak otak-atik angkanya. Kalau mereka pengen lihat langsung hasilnya boleh aja. Banyak mahasiswa kritik pemerintah saat kuliah, tapi begitu kerja atau begitu dapat kuasa misalnya, mereka jadi diam dan jadi orang dalam. Kenapa bisa begini? Mungkin cuma dua alasannya ya. Satu, kalau faktor personal ya nggak bisa kita apa-apain lah, itu kan pilihan orang. Tapi kalau faktor sistem, ya mungkin sistemnya juga nggak friendly buat orang muda. Yang akhirnya ketika orang mudanya masuk ke dalam partai, kalau gue pribadi mendorong loh orang muda tuh untuk masuk ASN, masuk polisi, masuk militer, masuk partai, tapi dia harus berbeda gitu. Nah, tapi jangan-jangan karena sistemnya tidak friendly untuk orang muda, mereka ikut berubah. Bukan karena mau, tapi karena terpaksa mungkin. Ikut arus aja, soalnya kalau nggak nanti mereka ditendang. Itu yang gue bilang kalau masuknya sendirian. Tapi kalau masuknya sebagai punya daya tawar, bergaining, nggak mudah untuk diapa-apain. Iya, iya. Kalau lo jadi menteri pendidikan misalnya, bro, akan lo apain pendidikan ini? Ini kemarin ada satu potongan klip yang gue wawancara Reza, yang gue sampai benar-benar breakdown karena gue ngebayangin nasib guru honorer kita gitu. Di tengah presiden pemerintah yang naikin gaji hakim, naikin tunjangan polisi dan juga TNI, terus bahkan MBG pegawainya luar biasa difasilitasi, supir SPPG yang gajinya lebih besar daripada guru, guru honorer dan dosen honorer gitu. Apa yang akan lo lakukan kalau lo jadi menteri pendidikan? Kita kan akan bagi dua nih, pendidikan tinggi dan pendidikan dasar atau menengah. Satu, gue akan gratiskan biaya sekolah sampai SMA, negeri dan swasta. Secara anggaran possible? Possible, karena anggaran pendidikan kita setahun tuh 680 triliun. Possible banget. Udah sempat ngobrol kok bahkan sama salah satu advokat guru ya. Dan possible angkanya gitu. Kedua, gratiskan UKT se-Indonesia. 70 triliun per tahun? Yes, negeri dan swasta. Ketiga, gue setuju kalau gaji guru dinaikin tiba-tiba semua, nggak adil karena ada yang kualitasnya beda-beda. Maka solusi dasarnya adalah, jadi guru ini kan jadi honorer. Sebenarnya sekarang tuh udah nggak ada istilah honorer. Jadi paling bawah guru itu P3K paruh waktu, baru penuh waktu, baru dia jadi guru tetap misal. Nah, honorer itu dibiayai bukan oleh pemerintah tapi oleh sekolah. Hasil uang sisa dan lain sebagainya. Paruh waktu itu dibiayai oleh pemerintah daerah. Yang mana sekarang uangnya udah banyak yang habis karena efisiensi dan juga karena MBG. Jadi yang gue lakukan adalah soal guru ini, gue punya keyakinan bahwa nggak apa-apa kita bikin bare minimum. Jadi ada UMR versi guru. Nggak apa-apa walaupun dia nggak berkualitas gurunya, tapi dikasih jangka waktu. Kalau setahun lu tidak memperbaiki kualitas lu out. Dan bayangkan kalau gaji guru ini semuanya dinaikkan di level di atas UMR semuanya, level satunya nih, dan level berikutnya lebih tinggi lagi gajinya. Apa yang lulusan ITB itu nggak pengen jadi guru? Pasti pengen. Yang UI pengen jadi guru gitu. Karena rujukan gue ngomong pendidikan ini adalah bukan Finlandia, bukan Amerika, kejauhan, Vietnam. Vietnam itu menggunakan ekonominya bukan Prabowonomics, tapi Pisanomics. Jadi Vietnam itu pernah pada masanya ranking pisangnya tuh rendah banget. Ranking PISA ya. Dan tiba-tiba PISA nge-survey lagi. Dan Vietnam tiba-tiba masuk ke dalam 20 besar, 10 besar. Dan ternyata Vietnam percaya pada kekuatan bahwa kurikulum tuh bukan dasar permasalahan pertama. Indonesia kan selalu ganti kurikulum, UN hapus ini apa. Mainan di situ mulu. Jadi Vietnam percaya bahwa bukan kurikulum akar masalah Vietnam, tapi guru. Nomor 2 setelah guru adalah fasilitas sekolah. Nomor 3 setelah fasilitas baru kurikulum, nomor 4-nya baru adalah
distribusi. Jadi kayak lulusan SMK ini dia akan langsung terkonek ke pabrik ini, pabrik mobil misalnya dan sebagainya. Pendidikan kita hanya butuh 4 dasar itu aja. Gue yakin angka orang putus sekolah akan semakin turun, angka sarjana akan makin meningkat, angka guru. Jadi ini sedih banget sih, Mas Bro, bahwa angka pinjol kita di Indonesia paling tinggi profesi guru. Pinjol kita, bukan ojol, bukan buruh pabrik, Tapi guru justru. gila. Makanya bayangin kalau guru nih kita pastikan dulu bahwa dia memang sejahtera. Mau dia nggak berkualitas bodo amat, tapi kita kasih jangka waktu. Itu yang dilakukan oleh Vietnam, meningkatkan kesejahteraan guru. Iya, Yang wah. akhirnya skor PISA negara ini bisa naik. Kalau bisa naik, ekonominya naik, investor percaya, dan Vietnam sekarang ya mohon izin banyak pabrik-pabrik yang pindah dari Indonesia ke Vietnam. Salah satu macan Asia sekarang malahan. Iya gila, Vietnam luar biasa. Sementara Indonesia macan ompong nih. Iya gitu. Jadi kocak gini, ini nambahin juga Mas Bro ya. Gue sebel sama pejabat publik kita karena sering cherry picking. Cherry picking. Jadi pejabat publik kita sering cherry picking. Kalau pajak dinaikin, ntar mereka ngomong, itu kan kalian pengen kayak di Swiss, Finlandia, pajaknya juga tinggi. Lah iya, pajak mereka tinggi, tapi lu nggak copy paste bagian mereka ada Pajaknya uang doang. pensiun, Iya, betul. transportasi umum gratis, kesehatan gratis, Fasilitas publik luar biasa, top notch. udara bersih juga luar biasa. Ditiru lagi nih, apa namanya, China mau Vietnam. China Vietnam juga militer ikut-ikutan. China Vietnam juga Bank Indonesianya di bawah Pemerintah. kabinet. Lalu ikutin itu doang, tapi nggak ikutin gimana China sama Vietnam prioritasnya pendidikannya gila. Xi Jinping itu menteri-menteri, bahkan Xi Jinpingnya sendiri ya, sudah menulis banyak tulisan yang sangat akademik tentang sains. Di Indonesia kan enggak. Ya. Cherry picking. Mereka ngelihat ketiga misalnya nih soal Amerika. Ya Amerika juga apa namanya kuliahnya komersialisasi kan, Amerika kuliah mahal. Loh iya Amerika kuliah mahal, tapi apakah nggak dilihat gimana sistem pendidikan Amerika dari awal dasarnya dulu nih? Sehingga mereka ketika akhirnya mau kuliah dengan uang yang besar itu juga sepaket dengan mereka punya satu student loan dan lain sebagainya lah. Iya. Jadi cherry picking Indonesia ini yang bagian pajak tingginya ngambil ke Skandinavia, bagian militerisasi ngambil ke China, bagian demokrasi yang ngambil ke Amerika. Yang akhirnya adalah sebenarnya untuk melanggengkan status quo atau kekuasaan saat ini. Betul. Oke. Terakhir bro, ini obrolan kita panjang banget nih. Apa yang lo pengen sampaikan ke pemuda yang saat ini pesimistis dengan Indonesia dan seolah-olah udah nggak punya harapan lagi dengan bangsa ini, bro? Gue tidak pernah percaya bahwa ada orang muda yang apatis dan apolitis. Gue hanya punya keyakinan bahwa mereka belum merasa aja menjadi korbannya. Dan gue akan menyampaikan ke teman-teman, jangan nunggu jadi korban. Everything is political. Everything is political. Harga kuota teman-teman, transportasi publik teman-teman, udara yang teman-teman hirup, Pendidikan, BPJS gaji. teman-teman, pendidikan, gaji, semua ditentukan oleh keputusan politik. Ya. Dan kalian gak harus tunggu jadi korban untuk bersuara. Kalian gak harus tunggu jadi Andrinus, disiram air keras dulu untuk membela Andrinus. Karena kalau misalnya kalian gak bersuara untuk Andrinus, jangan-jangan kalian korban berikutnya. Atau adik kalian, sahabat kalian. Kalian gak harus jadi orang Aceh dulu untuk bersuara soal kerusakan lingkungan. Atau jadi orang Papua untuk bicara soal kerusakan hutan. Jangan-jangan kalau Jakarta yang banjir, tenggelam, Bogor yang longsor, kita semua korban berikutnya. Jadi gue hanya pengen bilang, hari ini teman-teman yang pesimis gak ada masalah. Ada masalah. Pesimis itu selalu satu langkah awal untuk membangun kritisisme. Kritisisme, langkah berikutnya adalah ya pergerakan dan perubahan. Jadi pesimis itu gak ada masalah. Tapi yang pengen gue ingetin ke teman-teman semua, jangan diam sebelum kalian jadi korban berikutnya. Itu aja. Ferdian Aurelio Thank you. Hartono atau Iyang. Mas Thank you Rori. bro. Thank you so much. So insightful. What a great podcast. Dan juga keren banget Thank you so insight-nya. much. Semoga suatu saat apa yang lo cita-citain semoga menjadi kenyataan dan at least negara ini berubah lah ke arah lebih baik. Semoga Kalau saat lebih ini baik. kita pesimistis, semoga kita lihat ke depan negeri kita akan semakin optimis dan Indonesia Emas itu benar-benar tidak hanya idea ngambang tapi benar-benar 2045 bisa kita realisasikan. Untuk kita. Thank you Fir. Amin. Thank you so much. Thank you so much. I'll see you in the next episode guys. Bye bye.